Lomba ini diadakan sebenarnya untuk rasa syukur orang Kepulauan Kangean. Jadi karena panennya tumbuh subur, mengalami proliferasi, perkembangbiakan yang subur, dan kemudian diadakanlah lomba pacu kerbau ini, kerapan kerbau ini. Tidak ada kami taruhan judi, tidak ada di dalam pacu kerbau itu. Murni itu hanya untuk syukur kita ke masyarakat ketika sudah panen padinya, untuk merayakan itu. Ini adalah sebuah tradisi, sebuah budaya, peninggalan dari nenek moyang kita yang harus kita lestarikan, yang harus kita abadikan. Hati saya ini nggak berhenti deg-degnya, bahkan mungkin ke bawah dari semalam nggak dibawa makan kalau sudah main kerapan kerbau itu. Berbicara mengenai budaya Kepulauan Kangean, banyak budayanya, termasuk awal-awal dilestarikannya budaya di Kepulauan Kangean, termasuk dalam era-era ini, dalam era-era reformasi, setelah reformasi, ada yang menarik, ada yang baru dari Kepulauan Kangean, yaitu kerapan kerbau, pacu kerbau. Lomba, iya. Kalau kita bilang percampuran budaya, tapi juga bukan percampuran, tapi kita punya karakter khas sendiri mengenai kerapan kerbau. Lomba bahasanya. Istilah lomba itu kan bahasa Kangean sebenarnya. Lomba itu bahasa kita, lomba. Kalau bahasa Indonesianya kan lomba. Nah itu, kalau pengistilahan itu bahasa kita mau ke lomba, kalau bahasa Kangennya mau ke lomba, itu mau hadir untuk melihat lomba atau lomba yang ada di tempat kerapan kerbau tersebut. Asal muasalnya kalau kerapan kerbau dari kami mengadopsi, orang Kepulauan Kangean itu mengadopsi dari Bali. Kerapan kerbau ini kenapa kok kita mengadopsi dari Bali? Karena memang kalau kita lihat dari letak geografisnya ya, Kepulauan Kangean itu lebih dekat ke Bali ketimbang ke Madura, khususnya Madura, Sumeneb, Sampang, Mekasan, Bangkalan. Kita lebih dekat ke Bali dalam jaraknya, ya dalam jaraknya. Pak juga dijelaskan oleh Pak Jojo Prayitno, salah satu penulis Zaman Wilatikta tentang Kangean ditulis, dan ini memang budaya-budaya seperti ini kita mengambil di Bali, ya begitu. Jadi ada lombanya gitu untuk kerapan kerbau ini, sehingga nanti kalau memenangkan pacu kerbau ini bukan memperoleh keuntungan secara materi, tetapi eksistensi kerbaunya. Nah, dari eksistensi kerbaunya ini dikenal, kerbaunya ini nanti dikenal, dan kemudian baru inilah yang akan menjadi naik harganya, kerbau ini akan menjadi mahal ketika sudah menjuarai di pacu kerbau tersebut, di lomba kerapan kerbau tersebut. Nama saya Rizal Faturrahman, umur saya 23 tahun. Pekerjaan saya sehari-hari bertani dan juga berternak. Awal mula saya mengenal kerapan kerbau sejak umur 15 tahun, yang awal mulanya dikenalkan oleh
orang tua laki-laki saya dibawa ke lapangan kerapan kerbau, sehingga timbul rasa tertarik untuk langsung terjun ke event kerapan kerbau tersebut. Dan pada umur 20 tahun saya sudah memiliki kerbau sendiri, dan alhamdulillah sejak umur 20 tahun saya sudah turun di event-event kerapan kerbau, baik itu di desa Kolo-Kolo, Pajenangker, ataupun di desa Angkatan. Susah senang dalam kerapan kerbau sudah pasti ada, ya baik itu kekalahan ataupun kemenangan, ya namanya juga orang bermain kerbau pasti ada kalah dan pasti ada juga yang menang. Ya, tidak sedikit juga modal yang dikeluarkan untuk ikut di dalam event kerapan kerbau, dan tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan bisa-bisa mencapai 5 juta itu per event ya. Untuk persiapan dari hari sebelum kita tanding atau sebelum event dimulai, 2 minggu sebelum event itu dimulai kita sudah mempersiapkan kerbau tersebut. Kita menjaga dari segi kesehatan, dari segi tingkahnya kerbau, maunya kerbau itu gimana, maunya digimanain, ataupun kerbau tersebut kekurangan berat badan, ataupun kerbau tersebut malahan badannya cukup gemuk. Biasanya itu kita kurusin untuk melenturkan pembawahan badan-badan itu supaya otot-ototnya tidak terlalu berat dan lemak-lemaknya itu juga tidak cukup banyak. Dua minggu pada hari pertama itu biasanya dikasih jamu dulu. Jamunya itu biasanya antara telur, gula merah, madu, kecap, ataupun sebagainya, tergantung bagaimana yang memelihara kerbau tersebut, maunya kerbau itu digimanain. Lain-lain rawatan kan. Dan setelah hari kedua, biasanya kami itu menguji coba kerbau tersebut di area yang berlumpur. Kenapa kami memilih area yang berlumpur? Karena area tersebut kan namanya juga kan area berlumpur, sedangkan lapangan kerapan kerbau itu kan tanahnya tandus, tidak cukup untuk memenuhi lumpur yang ada di sawah. Jadi ketika kerbau itu ada di lapangan yang tandus, otomatis kakinya itu terasa lentur ketika mengangkat kaki yang ada di tanah yang tandus. Sehingga disitulah
kekencangan kerbau kita nilai. Pacu kerbau itu ada dua versi, bukan dua versi, ada dua perlombaan, ada di sawah, ada di darat. Yang paling menarik ya sebenarnya dua-duanya menarik, tapi kalau di darat itu kan diiringi oleh kuda untuk memukul kerbaunya, untuk mempercepat larinya. Tapi kalau di sawah itu orangnya langsung yang memukul, yang mengiringi kerbau tersebut. Kami pada malam harinya melakukan tatanginan. Biasanya kerbau itu dinaikkan dari kandang, lalu dibawa ke depan rumah kami, lalu ditungguin sampai pagi hari untuk sampai keberangkatannya ke lapangan. Kami tungguin dari malam bagaimana itu kerbau duduknya, bagaimana kerbau itu caranya makan, apakah enak gitu. Terkadang kan kerbau, kalau kerbau itu nggak bisa dimainkan, nggak mau makan dia, nggak mau makan, baik itu dikasih rumput, dikasih dedak, dikasih ini, udah dia nggak enak makan, nggak selera dia sama rumput apapun. Terus lagi kami biasanya kalau masalah kerapan kerbau pada malam harinya itu kami biasanya identik dengan yang namanya dukun. Dukun itu biasanya seminggu sebelum tanding kami sudah mengundang dukun tersebut. Dan biasanya dukun itu datang kepada kerbau kami, dan biasanya kalau bahasa kangennya itu disace. Disace itu biasanya mimpinya itu datangnya itu lewat mimpi, baik ini kerbau maunya ini menang atau kalah, tumbangnya itu di putaran kedua atau putaran ketiga, biasanya itu datang kepada dukunnya tersebut. Itulah yang identik dengan kerapan kerbau, masalah dukun, dan kami masih percaya dengan dukun-dukun yang ada di Kangean.
Kemudian dimulai pada saat jam 8 dan pendaftaran untuk grup A itu di harga 300 dan untuk B dan C itu biasanya 250. Nomor 2 Daniel Edboy. 2B Matsuri, 2B Seminyan, 2B. Dan musuh-musuh kami pun telah ditentukan. Pada saat itulah gejolak ataupun nafsu kami ya mungkin cukup mengesankan kalau dibilang sama teman-teman penggarap kerbau itu. Saya sendiri sebagai penggarap kerbau biasanya kalau udah ditentukan itu musuhnya siapa, si A dan si B, biasanya itu sendi-sendi ini terasa copot sudah hati ini dag-digduk sampai selesai itu diadu, hati saya ini nggak berhenti dag-digduknya. Kami selaku perwakilan dari pemerintah desa ini tidak mau ada kejadian-kejadian seperti yang saat ini, berebutan masalah sedikit. Soalnya ini kan main, yang namanya main harus ada yang menang, harus ada yang kalah begitu. Di tahun 2023 ini atau hadiah untuk saat ini insya Allah Manabi tidak keliru total sekitar 20 juta di golongan A dan juga di grup B. Nikel, kesenian tari yang diiringi dengan musik kenteng dumi atau gamelan yang khas Kepulauan Kangean. Nikel dikenal sebagai tarian yang unik karena siapapun bisa melakukannya tanpa latihan khusus dan biasanya dilakukan setiap adanya acara lomba. Nikel juga dilakukan sebagai arti kebahagiaan dan rasa syukur dan biasanya di setiap lomba. Gerakan nikel juga divariasikan dengan sawer atau menari sambil memegang uang karena memenangkan lomba. Tujuan utama dari nikel adalah mengekspresikan kebahagiaan melalui gerak badan karena telah memenangkan lomba. Harapan saya untuk
generasi berikutnya tentang terapan kerbau ini dalam rangka melestarikan, dalam rangka menjaga hal-hal yang baik termasuk budaya yang baik ini, itu kita bermaksud untuk mengedukasi kepada generasi selanjutnya pentingnya menjaga budaya ini. Karena apa? Kalau sampai nanti budaya kita hilang dan kemudian nanti kita akan kehilangan identitas. Jadi generasi yang akan datang itu tidak mengenal apa budaya kita.